Mo Valley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman wa sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang saya hormati Ustazah Muhammadiyah selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Misbah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDIT Al-Misbah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari zaman kelam gulita menuju zaman yang terang benderang berupa ajaran agama Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua seminar atau diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Purnamasari SPD, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Quran dengan harapan acara dapat berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah, insyaallah Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Menempati acara selanjutnya diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Purnamasari SPD, yang saya hormati. Ibu Dian Purnamasari SPD, kami persilakan. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tujuan yang kurang berkenan di hati. Akhir qawli hadza wa la nafa'u bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Emma selaku Kepala SDIT Al-Misbah, yang saya hormati rekan-rekan sejawat yang berjuang bersama di lembaga SDIT Al-Misbah. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul budaya positif. Di sini kita bisa mengetahui bahwa guru itu bertanggung jawab menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Kita mengingat bahwa Ki Hajar Dewantara mempunyai sebuah pemikiran bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai sebuah ladang atau sawah, sedangkan siswa itu diibaratkan sebuah biji, dan kita seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani atau peladang, pekebun ya. Jadi ketika kita menanam biji di sawah atau di ladang kita tidak pernah mempedulikan apakah biji itu berasal dari bibit unggul atau bibit yang biasa saja atau bibit yang jelek. Tapi sebagai seorang petani kita pasti akan berusaha melakukan sesuatu bagaimana caranya biji ini bisa tumbuh dengan baik. Itu juga yang dilakukan oleh seorang guru. Ketika seorang siswa itu masuk ke dalam sebuah lembaga, maka guru tersebut tidak akan membeda-bedakan apakah dia berasal dari keluarga yang baik-baik saja atau berasal dari lingkungan keluarga yang tidak baik. Semua guru akan memandang semua siswanya itu sama, dan mereka akan diperlakukan yang sama dengan tujuan ketika
menciptakan budaya positif itu, kita bisa melakukan kebiasaan baik. Nah, ini kebiasaan positif yang kita lakukan harus selalu konsisten agar tercipta karakter yang baik. Ketika semua siswa sudah memiliki karakter yang baik, maka akan tercipta budaya positif. Nah, pada budaya positif ini kita akan mempelajari 5 poin. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi terakhir tentang 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif. Sekarang teman-teman bisa membayangkan ya. Coba dibayangkan teman-teman sedang memegang sebuah benda yang sangat berharga. Entah itu perhiasan atau logam mulia yang itu benar-benar dianggap berharga oleh teman-teman. Kemudian tolong dipegang di tangannya masing-masing. Ya, jangan sampai benda itu terjatuh atau diambil orang. Nah, nanti ketika ada seorang yang datang mendekati teman-teman ini dan meminta untuk membuka telapak tangan jenengan semua, kira-kira apa yang akan jenengan lakukan? Tidak mau, ya, tidak mau membuka. Ya, sampean akan melakukan suatu tindakan seperti mempertahankan, karena itu benda berharga, jadi saya nggak mau membukanya. Ya, apalagi kalau benda berharga itu diminta, pasti kita akan mempertahankan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang memegang kendali untuk membuka dan menutup kepala tangan ini tadi? Diri sendiri. Ya. Nah, itu berhubungan dengan disiplin positif. Benda yang berharga itu kita ibaratkan sebagai nilai-nilai positif atau karakter baik yang ada pada diri siswa. Jadi nilai-nilai itu sangat berharga yang harus kita pertahankan. Jadi meskipun diiming-imingi dengan hadiah, meskipun diancam, diberi hukuman, hal itu tidak akan mempengaruhi kita, tidak akan mempengaruhi nilai-nilai yang sudah ada pada diri siswa. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa disiplin positif itu cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi karakter atau nilai-nilai yang ada pada diri siswa itu sudah menjadi sesuatu yang berharga untuk dirinya sendiri. Meskipun kita sudah tidak memberi iming-iming hadiah, kalau memang diri
Yang kedua, motivasinya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya seorang siswa itu menyapu di kelas, rajin menyapu di kelas, rajin bersih-bersih. Tapi motivasi yang mendasari dia untuk melakukan itu karena dia ingin dipuji sama gurunya atau ingin mendapat reward dari gurunya. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini yang sangat luar biasa yang harus kita tanamkan ke siswa-siswi kita, ya. Karena dengan nilai-nilai yang sudah tertanam pada dirinya, dia akan selalu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, tanpa kita suruh, tanpa kita ancam akan diberi hukuman jika tidak melakukan. Selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama membuat murid merasa tidak nyaman. Kita juga pernah menjadi siswa, gitu. Dulu ketika kita menjadi siswa, terus kita melakukan kesalahan dan dihukum oleh guru, kita pasti merasa sangat tidak nyaman, sedih. Kadang-kadang itu merasa tidak terima. Kok saya dihukum kayak gini sih? Nah, sedangkan perbedaannya untuk hukuman biasanya bersifat satu arah, yang memberikan hanya guru. Untuk konsekuensi bersifat dua arah. Jadi sebelum menentukan konsekuensi apa yang diterima oleh siswa, guru dan siswa itu bermusyawarah terlebih dahulu. Kalau misalkan datang terlambat, kira-kira nanti konsekuensinya apa ya? Kita musyawarahkan dengan siswa. Perbedaannya kedua, hukuman itu tanpa kesepakatan. Jadi sifatnya spontan atau tiba-tiba. Ketika kita melihat ada siswa yang datang terlambat, langsung kita hukum dia. Lari keluar, lari memilih lapangan, misalnya seperti itu. Kan itu tidak ada kesepakatan. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi disepakati guru dan murid, karena tadi sudah ada musyawarah, pasti ditemukan sebuah kesepakatan antara aturan dan juga konsekuensi jika melanggar aturan tersebut. Yang ketiga, kalau hukuman itu modelnya paksaan. Jadi mau nggak mau siswa yang diberi hukuman harus mau melakukan. Sedangkan konsekuensi modelnya berupa stimulus dan respon. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan pertanyaan pemantik, misalnya hari ini ada siswa yang terlambat. Kita tinggal tanya aja, hari ini kamu terlambat, apa konsekuensi yang kamu terima, yang bisa kamu terima? Dia akan menjawab, saya membantu pikir teman, misalnya. Nah, ini siswa bisa merespon seperti ini karena sudah ada kesepakatan di awal. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu mengontrol dengan penguatan negatif. Kalau hukuman itu biasanya kan ada hukuman verbal sama hukuman fisik, ya. Kalau hukuman verbal berarti gurunya itu kayak berkata kasar kepada siswa. Kalau hukuman fisik berarti ya disuruh sering disuruh push up, terus disuruh lari. Nah, itu kan membuat anak kadang-kadang merasa tidak nyaman, merasa marah sama gurunya, jengkel, tidak terima. Nah, ini nanti dampaknya bisa membuat siswa ini melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan dia, bukannya tambah baik tapi tambah buruk. Beda dengan konsekuensi. Di sini konsekuensi mengontrol dengan penguatan positif. Jadi seorang guru cukup menyadarkan siswa itu dengan mengingatkan pada kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi dia akan mengingat, oh, karena hari ini saya melakukan kesalahan melanggar kesepakatan kelas, jadi saya harus menerima konsekuensi. Seperti itu. Lanjut tentang penghargaan. Pada awalnya saya merasa penghargaan itu bisa memotivasi siswa untuk melakukan hal yang baik atau untuk meningkatkan prestasi siswa. Tapi ternyata ada sisi buruk dari penghargaan. Yang pertama, merusak hubungan. Ini awalnya kan saya merasa semuanya termotivasi karena ada reward. Ternyata
hatinya si anak ini, dia sedang minder, walah kok cuma stiker ribetnya, saya kok pengennya coklat, misalnya gitu. Nah karena ada perasaan seperti ini, akhirnya dia mengerjakan tugasnya itu asal-asalan, yang penting saya mengumpulkan gitu aja, karena ribetnya diberikan guru tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Contoh, tugas dengan durasi. Seperti yang tadi di tugas mapping. Sebenarnya kalau misalkan tugas mappingnya dikerjakan dalam 2 hari, pasti mapping yang dihasilkan bisa sangat bagus. Tapi karena guru memberikan durasi hanya 1 atau 2 jam, jadi siswa itu ya mengerjakannya ya semampunya saja, tidak bisa mengeksplor kreativitasnya lebih luas lagi. Yang keempat, penghargaan menghukum. Contohnya sistem ranking. Kadang kita menemui anak yang selalu mendapat ranking 1. Kemudian suatu saat dia tidak mendapat ranking 1. Nah, dia pasti akan merasa tidak nyaman, dia merasa kecewa, dia merasa sedih. Nah, penghargaan ini kan hampir sama dengan hukuman yang tadi. Hukuman adalah sesuatu yang bisa membuat siswa tidak nyaman. Penghargaan di sini dalam kasus ini sama artinya, karena ada penghargaan yang mendapat yang 1 dapat piala, tapi karena tidak dapat ranking 1 akhirnya dia merasa kecewa, dia merasa tidak nyaman. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan, prinsip kesepakatan aturan yang harus dilaksanakan di lingkup kelas. Kriterianya yang pertama lebih rinci dan konkret. Maksudnya kalimatnya tidak perlu panjang, cukup singkat, padat dan jelas, bisa dilakukan, bisa dilihat dan bisa didengarkan. Misalkan ini, datang tepat waktu, cukup jelas ya, hanya 3 kata. Konkret, bisa dilakukan siswa, pasti bisa dilakukan. Bisa dilihat, kita bisa melihat siswa itu datang tepat waktu ketika dia datang, terus kita melihat jam, oh iya, dia datangnya sebelum jam 6:55. Bisa dikatakan anak itu datang tepat waktu, bisa kita lihat ya. Yang kedua, kriterianya yaitu dalam bentuk kalimat positif. Diupayakan untuk membuat keyakinan kelas itu menghindari kata yang negatif. Misalnya, jangan mengejek teman, nah, itu tidak boleh. Sebaiknya memakai kalimat yang positif, tapi jadi saling menghormati. Terus ada lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita ubah jadi kalimat positif, jadi menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, berisi 5 hingga 7 nilai kebajikan. Tidak perlu banyak-banyak untuk membuat keyakinan kelas agar tidak memberatkan siswa. Yang keempat, ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi ada evaluasi, entah itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Apakah keyakinan kelas ini benar-benar sudah dilakukan anak-anak atau ada poin-poin tertentu yang masih dilanggar oleh anak-anak. Jika memang ada poin yang dilanggar, maka kita bisa mengajak bicara anak tersebut, apa alasannya kenapa bisa sampai melanggar keyakinan kelas. Kita nanti akan mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh siswa itu. Jadi tidak serta-merta terus kita memberi konsekuensi kepada anak itu, karena kebanyakan tidak semua siswa yang melakukan kesalahan itu asalnya dari dia sendiri. Ada faktor lain yang menyebabkan dia melakukan itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia pasti survive untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Yang kedua, kebutuhan untuk kebebasan. Jadi dalam bertindak kita bisa bebas memilih mau melakukan apa saja, asalkan itu memang baik untuk kita. Yang ketiga, kebutuhan untuk penguasaan. Jadi setiap manusia itu pasti ada keinginan untuk diakui kekuatannya atau diakui keterampilannya.
Siswa itu ingin diakui, oh aku pintar matematika, oh hari ini hasil ulanganku bagus. Nah itu butuh ujian, ya, butuh pengakuan bahwa dia berhasil mendapatkan nilai yang baik. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ini setiap manusia pasti ingin disayangi dan diterima oleh keluarga, oleh teman, gitu. Dan yang terakhir kebutuhan manusia yaitu kesenangan. Untuk mendapatkan kesenangan, setiap orang pasti berbeda-beda. Seperti halnya saya, cukup sederhana, hanya dengan membeli capcik saya sudah senang. Begitu juga dengan jenengan pasti punya hal-hal yang lain yang berbeda dengan saya, yang mungkin cukup sederhana tapi sudah bisa membuat jenengan merasa senang. Begitu juga dengan anak-anak ketika di sekolah, mereka akan mencari kesenangan dengan cara bermain dengan temannya atau melakukan kegiatan apa gitu. Yang penting mereka merasa senang. Dunia berkualitas merupakan gambaran dari semua yang diinginkan. Orang-orang yang baik, hal-hal yang ada di lingkungannya itu juga baik, dan kebutuhan kita sebagai manusia kelima-limanya itu terpenuhi semua. Yaitu nanti dunia kita jadi berkualitas. Kalau di dunia pendidikan dikatakan dunia itu sudah berkualitas jika ada interaksi antara guru dan siswa, dan guru itu memberdayakan dan memerdekakan siswanya, tidak terlalu saklek dengan apa yang diinginkan oleh guru. Misalkan dalam tugas itu kita membebaskan murid mau menyampaikan pendapatnya itu dengan cara apa? Mau bermain peran boleh, mau dengan gambar boleh, dengan main mapping juga boleh. Seperti itu. Jadi tidak harus memaksakan kehendak kita itu dilakukan oleh siswa. Nah, untuk siswa sendiri itu menjadi pribadi yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam dirinya itu sudah tertanam nilai-nilai positif yang dianggap sangat berharga untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, untuk menjadi posisi kontrol ini sangat kita hindari, karena ini dampaknya negatif untuk siswa dan juga berbahaya untuk guru pada zaman sekarang ini. Ya. Contohnya saja, kemarin yang ada berita ada siswa yang membacok gurunya. Nah itu kan kasusnya dia datang terlambat ketika ujian, terus dimarahi sama gurunya. Akhirnya dia tidak terima, dia marah, dia pulang ambil celurit, terus kembali ke sekolah dan gurunya dibacok. Nah itu. Sebenarnya kan guru ini memang benar, dia mematuhi adanya aturan harus datang tepat waktu. Tapi karena dia mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum, jadi dia menanggapi sifatnya anak ini tidak baik karena sudah melanggar tata tertib. Ya. Ada kemungkinan guru ini melakukan hukuman secara verbal, mungkin ya dengan kata-kata yang kasar. Jadi murid yang datang tadi merasa sakit hati dan tidak terima. Nah ini nanti juga akan ada dampaknya untuk siswa. Dia merasa marah. Nah ini bisa diluapkan. Kalau bisa diluapkan sih nggak masalah ya. Kalau tidak bisa diluapkan, akhirnya akan terpendam. Nah ini yang bahaya. Yang kedua yaitu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi ini gurunya tidak marah-marah, tidak pakai nada tinggi. Dia hanya cukup mengatakan Budian sangat kecewa sekali sama dengan nada yang rendah dan memanas. Ini juga berbahaya juga ini dampaknya untuk psikologisnya siswa, karena dengan kalimatnya seperti itu, dengan nada seperti itu, siswa pasti akan
Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini bisa kita lakukan, tapi tidak semua siswa nih, karena posisi kontrol ini untuk ada positif dan ada negatifnya. Untuk positifnya ada interaksi dan pendekatan antara siswa dan guru. Tapi negatifnya siswa ini akan mengalami ketergantungan. Saya sudah mengalaminya sendiri di kelas ini. Selama 3 tahun saya mengajar siswa ini, saya bertindak sebagai teman. Memang dia dekat dengan saya, dia mau cerita apapun dengan saya, dia mau melakukan apapun yang saya perintahkan. Tapi ketika saya pindahkan, ada mapel lain yang diajar oleh guru lain, bukan saya, sudah beda lagi perlakuannya. Dia tidak mau bicara, dia tidak mau mengajarkan, seperti tidak peduli kalau bukan saya yang mengajar. Tidak ada juga, tapi tidak semua siswa bisa kita hadapi dengan posisi kontrol sebagai teman. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau ini guru hanya mengontrol atau mengawasi perilaku siswa, karena di awal sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan juga sudah ada kesepakatan untuk konsekuensi bagi siswa yang melanggar. Jadi guru pekerjaannya sudah ringan saja. Nanti kalau misalkan ketemu siswa yang melanggar, tinggal kita ingatkan saja dengan memberi pertanyaan pemantik, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang ini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan atau konsekuensi apa yang kamu terima? Siswa itu pasti sudah bisa menjawab karena memang sudah tertera di kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Yang terakhir yaitu posisi kontrol yang tertinggi sebagai seorang manajer. Nah, ini sebagai seorang manajer kita tidak bisa menghadapi semua kasus, semua siswa, terus kita mengambil posisi kontrol ini. Hanya ada siswa tertentu yang memang dia sudah mengerti tanggung jawab, tapi tidak memunculkan karakter itu baru kita bisa mengambil posisi kontrolnya. Misalnya yang kemarin itu yang saya lakukan pada siswa saya yang datang terlambat. Nah, itu saya tidak langsung memberi hukuman ke dia, tapi saya bertanya dulu mengapa alasan dia sering terlambat itu karena apa. Nah, ketika saya mengetahui bahwa alasannya itu ternyata bukan dari dirinya sendiri, tapi dari orang tuanya, itu nanti posisi kita sebagai manajer ini akan membantu dia untuk mencari solusi dari permasalahannya. Bagaimana caranya biar anak ini bisa datang tepat waktu, sudah tidak terlambat lagi. Gitu. Jadi fokusnya sudah beda. Kalau di posisi kontrol pemantau kita masih ada konsekuensi, tapi kalau di posisi kontrol manajer kita sudah tidak fokus di pemberian konsekuensi, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya adalah restitusi. Kalau di bidang hukum, restitusi itu kan artinya kayak ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, restitusi ini dilakukan oleh guru yang menempatkan posisinya sebagai seorang manajer. Restitusi ini ada 3 tahapan. Kita biasanya menyebutnya dengan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita bertemu
bertemu dengan siswa yang melakukan kesalahan, ya kita tanyakan apa keyakinannya telah kita sepakati. Seperti yang kemarin itu siswa saya yang datang terlambat. Ketika saya tanya apa keyakinannya telah kita sepakati, ya dia langsung menjawab, saya melanggar keyakinan kelas karena saya tidak dapat tepat waktu. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kebetulan kemarin itu dia menjawab, saya ingin jadi siswa yang disiplin dan bisa dapat tepat waktu. Nah, dia itu terlambat bukan karena dia bangun siang, bukan juga karena makannya lama atau lelet, bukan. Tapi karena mamanya itu kerja malam, jadi tiba di rumah itu kira-kira pukul 6:30 pagi. Nah, terus akhirnya kalau mengantar ke sekolah itu jadinya terlambat. Nah, dari sini kan kita simpulkan bahwa dia datang terlambat sebenarnya kan bukan kesalahan dia, kan begitu. Kemudian kalau kita sudah mengetahui dia ingin menjadi orang yang seperti apa, kita tanyakan apakah dia ingin melakukan perubahan, ingin menjadi siswa yang benar-benar bisa disiplin. Ketika dia bilang iya, terus kita tanya lagi, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa datang tepat waktu? Nah, ini siswa saya kemarin langsung berpikir, ini yang salah, ini kan bukan dia, ya. Terus akhirnya dia mikir gimana ya caranya biar saya itu bisa datang tepat waktu. Akhirnya muncul idenya anak ini, oh iya, misalnya saya nanti bilang ke mama agar pulangnya lebih pagi lagi. Kalau mama pulangnya lebih pagi kan ngantar saya ke sekolah kan akhirnya jadi terlambat. Nah, itu sudah sebuah solusi dari permasalahan dia. Kita sebagai guru sudah berhasil menumbuhkan sikap mandiri. Maksudnya mandiri di sini dia mencari solusi sendiri. Kita hanya memancing saja. Nanti dia akan muncul solusi sendiri. Terus kalau sudah ada solusi seperti itu, kita beri pertanyaan lagi. Kapan kira-kira saya bicara ke mama tentang hal ini? Dia menjawabnya, nanti saya pulang sekolah. Baik, saya sudah punya rencana untuk bicara ke mama untuk menyelesaikan masalah saya. Ustazah tunggu ya kabarnya. Semoga besok saya bisa datang tepat waktu. Nah, ini kita sudah seperti memberikan suatu tanggung jawab ke dia, ya kan? Dia sudah mempunyai solusi, tinggal dia benar-benar melakukan rencananya apa tidak. Ini suatu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan.
Monggo. Ada. Silakan dengan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu di lembaga kita itu harus diterapkan atau ditanamkan budaya positif? Terus yang kedua, saya itu punya siswa yang mana dia itu sifatnya tidak mau kalah. Ketika dia kalah dengan temannya, entah itu dalam hal nilai ataupun reward dan lain-lain, dia selalu marah. Kalau bahasa Jawa ngambek, ngambek. Terus saya sebagai guru atau pendidik itu apa yang harus saya lakukan dan saya menyikapinya bagaimana sehingga dia nanti tidak merasa tersudutkan atau terkucilkan, terus tidak sakit hati. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya, terima kasih Ustazah Riko atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah perlu budaya positif itu diterapkan di lembaga kita? Pasti sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Budaya positif ini kan ketika kita menerapkan budaya positif ini, kita akan menciptakan siswa yang memiliki karakter-karakter yang baik. Nah, jika karakter siswa ini sudah baik semua, maka lingkungan sekolah itu akan menjadi lingkungan yang sangat aman, nyaman, dan menyenangkan untuk anak-anak. Nah, kalau mereka sudah merasa aman, sudah merasa senang di lembaga ini, di sekolah ini, untuk ketika proses pembelajarannya, mereka akan merasa senang juga. Kan kita ketahui kalau misalkan anak itu merasa tidak nyaman, terus kemudian di pembelajaran kita kasih materi, kira-kira masuk dan materinya? Enggak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membuat lingkungan sekolah kita ini, terutama lingkungan kelas, harus aman dulu, aman, nyaman, dan menyenangkan untuk siswa. Kalau lingkungan itu sudah aman, sudah nyaman, sudah menyenangkan, maka ketika kita mengajarkan materi atau kita menanamkan karakter-karakter positif, itu maka bisa langsung tertanam, bisa nancep ke diri siswa itu. Untuk yang kedua, jadi ada kasus siswanya yang sering ngambek, gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan emosinya dia, karena mungkin masih kelas bawah ya, jadi kurang bisa mengendalikan emosinya. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama, kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Ya, jadi kita melakukan pendekatan dulu. Kalau nanti dia sudah merasa nyaman dengan kita bisa tanya, kenapa masih sering ngambek? Kenapa alasannya kok ngambek? Karena anak itu ngambek ada. Kita kembali ke kebutuhan dasar manusia tadi. Ada kebutuhan dia tidak terpenuhi, seperti pengakuan. Ya, karena dia tidak diakui, misalnya dia ini jadi yang nomor 1 di kelas, tapi Ustazah tidak memberikan pengakuan itu, akhirnya dia ngambek, seperti itu kan ya. Nah, jadi kita bisa melakukan pendekatan kepada anak ini. Kita cari akar masalahnya apa, kemudian kita nanti diskusi dengan dia, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Bisa jadi nanti masalahnya karena parenting yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, mungkin karena dia sudah terbiasa dituntut tinggi oleh orang tuanya.
misalkan ada perlombaan atau ada games di kelas, kalau kalah ya harus terima. Gitu. Ada karakter positif yang kita tanamkan di situ. Seperti itu. Nah itu mungkin dilakukannya nggak cuma sekali 2 kali misalnya. Karena namanya anak kecil nggak bisa kita menanamkan karakter sekali 2 kali kita masukkan penanaman karakter langsung dia berubah baik. Dan butuh proses. Ya. Karena saya dulu juga pernah punya siswa yang seperti itu. Orang tuanya selalu menuntut nilainya harus 100. Minimal itu harus di atas KKM. Tidak boleh di bawah KKM. Dari kelas 1 sampai kelas 4 itu kelas-kelas kelas 1 nilainya selalu baik, selalu di atas KKM terus dan dia selalu peringkat pertama. Nah di semester 2 entah karena ada sesuatu hal, waktu itu ulangan bahasa Indonesia nilai KKM-nya itu kan 80 dan dia mendapat nilai 79, kurang 1 poin saja. Akhirnya dia itu marah ke saya. Kenapa kok Ustazah memberi nilai saya 79? Gitu. Dia merasa tidak terima dan itu terbawa sampai di rumah. Di rumah dia itu histeris, nangis, teriak-teriak sama orang tuanya. Nah ini sekolahnya kan kita sampai jam 3:30 gitu, dia pulang. Sampai mamanya maghrib, habis maghrib itu telepon saya. Dan itu saya masih bisa mendengar anaknya nangis teriak-teriak. Ya, karena dia merasa tidak terima nilainya di bawah KKM itu. Nah, langkah yang saya lakukan yaitu tadi, besok ketika dia masuk sekolah, saya ajak ngobrol, saya dekati dia, gitu. Terus akhirnya dari kedekatan kita, ya karena dia sudah merasa nyaman, mungkin dia cerita karena ayahnya memang inginnya dia selalu ranking 1. Nanti kalau nilainya jelek, dia takut dimarahi sama ayahnya. Ayahnya memang sangat keras di rumah itu. Dan dia takut, makanya jadi kalau dapat nilai di bawah KKM langsung histeris, anaknya langsung down gitu. Ini ada yang bertanya lagi? Sudah puas? Sudah. Pertanyaan selanjutnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Ini pertanyaannya hampir mirip sama pertanyaan Ustazah Fiko, tapi ini tentang misalnya ada siswa ya, kan sering bercanda gitu. Kadang sepatu temannya disembunyikan. Terus pernah juga saya mendengar dia itu mengatai temannya kayak nyebut nama orang tuanya gitu loh Ustazah. Nah, posisi kontrol kita sebagai pendidik itu seperti apa? Terus kemudian misalnya penanganannya apakah perlu juga menghubungkan dengan orang tuanya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, ini yang pertama tadi berhubungan dengan bullying berarti ya. Ya. Karena memang zaman sekarang ini sangat marak sekali bullying itu kita temukan di lembaga manapun. Ya, baik itu di SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Yang sudah marak sekali perilaku bullying ini. Sampai akhirnya kan muncul peraturan tim yang memiliki tanggung jawab untuk anti bullying ini. Ya, namanya apa ya? Saya lupa. PPPK ya kalau nggak salah ya. Ya. Dan jika kita menemui siswa yang melakukan bullying, ya, berarti kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Tapi kita lihat dulu anaknya. Kalau memang anaknya sebenarnya sudah mengerti tanggung jawab, cuma tidak keluar aja, tidak dikeluarkan. Maksudnya tidak muncul perilaku tanggung jawabnya, itu kita langsung bisa ambil posisi konkret kita sebagai seorang manajer. Jadi
misalkan yang bermasalah tadi 2 orang, kita kan dua-duanya. Ya, kita dua-duanya. Setelah itu kita tanyakan mengapa mereka melakukan itu. Nanti kalau sudah ketemu alasannya, biasanya sih mereka melakukan bullying itu karena mencari kesenangan. Ya, kalau dia membuli temannya terus temannya nangis itu, dia akan merasa senang. Nah, ini ada kebutuhan dasar yang dia penuhi, kebutuhan kesenangan. Nah, nanti di akhir kita membantu dia untuk menyelesaikan permasalahannya karena dia butuh kesenangan. Kita tanyakan, ada nggak kegiatan lain yang bisa membuat kamu senang selain membuli temannya? Jadi energi yang dia keluarkan untuk membuli temannya itu kita arahkan untuk dia melakukan kegiatan yang lain, entah itu bermain sepak bola atau itu bermain pesawat-pesawat kertas, atau entah dia mau bermain apa. Yang penting kebutuhan kesenangannya ini bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya sudah membuli itu pasti dia harus bertanggung jawab kepada korbannya. Gitu. Nah, nanti kita tanyakan, karena kamu sudah membuli temanmu ini, dia pasti merasa sakit hati. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu. Pasti dia akan, kalau misalkan dia anak yang aslinya sudah bertanggung jawab, cuman hanya belum muncul aja perilakunya, dia pasti akan bilang minta maaf misalnya, seperti itu. Karena memang anak-anak di sini itu kan di awal-awal kan kita sudah menanamkan karakter seperti itu nih. Ketika kita melakukan kesalahan berarti kita harus minta maaf. Itu sejak kelas 1 kita sudah tanamkan hal itu. Jadi ketika entah itu kejadiannya di kelas 4, kelas 5 atau kelas 6, ketika kita bertanya ada korban yang dia bully, terus kita bertanya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini, pasti jawaban pertama dia meminta maaf, pasti. Karena apa? Dia sudah merasa kalau dia melakukan kesalahan, dia sudah menyakiti temannya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bertanya lagi, kita pastikan kapan meminta maafnya. Hal ini kita lakukan untuk memastikan bahwa dia benar-benar bertanggung jawab atas kesalahannya. Gitu. Selanjutnya kita kita sudah bertindak posisinya sebagai manajer ya untuk pelaku bullying. Nah, terhadap korbannya ini kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai teman. Nah, jadi kita mendekati siswa tersebut, kita buat dia merasa nyaman dengan kita, kemudian kita buat dia bercerita apa saja yang sudah dia alami. Kemudian kalau sudah dia sudah bisa cerita, itu kan nanti perasaannya pasti plong gitu kan, dia sudah curhat gitu, sudah mengeluarkan keluh kesahnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa memberikan masukan, kita bisa menanamkan karakter-karakter positif, dan juga kita harus mengingatkan agar berani untuk melawan tindakan bullying. Jadi ketika suatu saat misalkan hari ini kejadian lagi, anak ini benar-benar siap. Jadi dia sudah punya persiapan, kalau nanti saya diginiin lagi sama teman saya, berarti saya harus begini. Nah gitu. Jadi tetap tinggi langkahnya untuk menghadapi pelaku, berarti kita harus bertindak sebagai manajer. Nah, ini nanti kalau misalkan anaknya itu kita sudah bertindak sebagai manajer, kita sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan, tapi ternyata diulang-ulang lagi. Jadi kita balik lagi ke posisi jadi pemantau, bisa. Karena mungkin sudah berulang kali dilakukan, kok masih seperti itu, kita balik lagi menjadi sebagai pemantau. Jadi ada konsekuensi yang didapatkan. Kalau yang manajer tadi kan kita fokusnya kan tidak di konsekuensi ya, fokusnya ada di solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi karena dia butuh kesenangan, gitu kan? Nah, kalau misalnya sering terjadi
membuat nyaman juga ini, membuat nyaman orang tua. Jadi ketika orang tua itu sudah merasa nyaman dengan kita, percaya dengan kita, beliau pasti akan mau bekerja sama dengan kita. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya nih, yang saya simak dari tadi kan ini temanya budaya positif. Dan di budaya positif ini ada 5 posisi kontrol. Nah, kenapa ada 5 posisi kontrol ini? Dan apakah perlu kita menguasai 5 kontrol posisi ini, atau hanya ada beberapa kontrol posisi yang bisa disesuaikan dengan budaya positif seperti itu? Dan apakah 2 kontrol posisi kontrol yang tadi penghukum dan satunya lagi tadi, apakah itu kan terkesan tidak positif? Apakah tidak, sama sekali tidak boleh diterapkan, atau bagaimana? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, ini sangat bagus sekali nih. Kita kembali lagi ke materi yang 5 posisi kontrol. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari kelima posisi kontrol itu ada posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, 2 posisi kontrol ini yang tidak disarankan untuk dilakukan oleh seorang guru, karena akan ada dampak negatif yang diterima oleh siswa jika kita mengambil posisi kontrol ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, berarti kita akan memberikan rasa yang tidak nyaman kepada siswa karena sudah kita beri hukuman. Bisa jadi nanti anaknya itu merasa benci, merasa jengkel, apalagi sampai dendam ke kita. Kalau untuk anak-anak mungkin ya tidak sampai dilampiaskan ke kita. Bisa jadi dia hanya mencoret-coret bukunya untuk melampiaskan emosi, atau bisa juga melakukan hal lain yang negatif. Nah, tapi kalau misalkan anaknya sudah besar tingkat SMP atau SMA, nah itu kan berbahaya. Bisa jadi nanti di tengah jalan kita dicegat gitu kan sama anak SMA yang sudah kita hukum tadi. Bisa saja ini terjadi ya. Atau ya seperti yang terjadi di daerah mana itu ya, gurunya dibacok sama siswanya. Nah itu. Hal itulah dampak negatif yang ditimbulkan ketika seorang guru itu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Makanya tidak disarankan posisi kontrol ini dilakukan sebagai seorang guru. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang disarankan ya, ada 3, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Karena meskipun posisi kontrol ini ada sisi positif dan negatifnya, cuman ketika kita terapkan dalam kehidupan di lembaga sekolah, masih ada banyak sisi positifnya yang bisa kita ambil dari pengambilan posisi kontrol ini. Misalkan sebagai teman ya, jadi kita akan ada kedekatan dengan siswa. Kalau sebagai pemantau, karena kita sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan juga ada konsekuensi yang kita sepakati dengan siswa. Jadi ketika ada pelanggaran yang terjadi, kita tinggal memberikan stimulus kepada siswa. Nah, mereka akan merespon dengan menerima konsekuensi apa yang sudah dilakukan. Nah, untuk yang tertinggi ini yang posisi kita sebagai manajer. Nah, ini kalau kita sebagai guru, kita ketika melakukan posisi sebagai kontrak manajer ini ya, kita secara tidak langsung akan menumbuhkan sikap mandiri siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kita juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab karena dia sudah mencari
Sudah. Sudah. Apakah ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah jelas nih. Ya, alhamdulillah karena semua sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, saya bisa mengakhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena jenengan sudah bersedia mengikuti kegiatan diseminasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini akan kita gunakan untuk menciptakan kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan. Jadi kalian merasa aman, nyaman, dan senang ketika belajar di kelas ini. Gitu ya. Untuk pertama, Ustazah ingin kalian menuliskan kelas impian kalian itu seperti apa. Kalian ingin kelas kita ini jadi kelas yang seperti apa? Silakan ditulis di kertas sticky note yang sudah Ustazah berikan. Mulai dari sekarang. Terus, oke anak-anak sudah tulis ya? Oke, silakan ditempel di papan tulis bagian sini. Ayo, silakan tempel. Sudah? Terima kasih. Sekarang Ustazah ingin tahu ya. Di sini sudah ada beberapa impian kalian ya. Ingin kelas yang nyaman, ceria, kelas yang disiplin, kelas yang indah, kelas yang sportif, kelas yang indah, kelas yang disiplin, kelas yang ceria. Nah, ini. Berarti kalian ingin kelas yang nyaman, ceria, disiplin, sportif, dan indah. Sekarang Ustazah ingin tahu, kalau kalian ingin kelas yang seperti ini, sikap apa yang harus dilakukan? Silakan ditulis di sticky note tadi. Bahasa kita itu mungkin yang mau kita nggak sih? Ika. Oke, sudah selesai ya tulis yang untuk ini ya, sikap yang harus dilakukan. Silakan ditempel di papan. Lihat, agak cepat. Silakan ditempel. Dari sikap yang harus dilakukan ini, kita buat kesepakatannya. Keyakinan kelasnya apa dulu ini? Kita buat kesepakatan. Keyakinan kelas yang pertama. Silakan ditulis di sticky note. Ayo. Untuk yang pertama ini deh. Kelas yang disiplin. Tadi kan ada yang ini kelasnya disiplin. Berarti keyakinan kelas kita apa ini? Coba tuliskan satu aja. Apa? Coba sih yang disiplin. Kita buat kesepakatan. Tadi yang pertama apa nak? Kalian kan pengen kelasnya disiplin, ya? Terus di sini tadi ada sikap yang harus dilakukan datang tepat waktu. Sepakat nggak kalau misalnya kita buat keyakinan kelasnya itu datang tepat waktu? Silakan nggak?